Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Rami Yurlika SSI MSC, yang sudah em, memberi kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Potensi dan Permasalahan Wilayah Pesisir, Studi Kasus, Studi Pengelolaan dan Potensi Wilayah Pesisir Wonorejo, Jawa Timur. Baik, selanjutnya ada anggota kelompok 3. Yang pertama ada Amin B dengan NIM 0802. Yang kedua ada Valencio Monika dengan NIM 0829. Yang ketiga ada Jordi Silaning dengan NIM 0839. Yang keempat ada Raffi Pihan dengan NIM 0869. Dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Rusdiana NIM 0878. Yang keenam ada Fibiel dengan NIM 0889. Yang terakhir ada Zara Aulia dengan NIM 0891. Adapun outline pembahasan pada presentasi ya, yaitu yang pertama ada pendahuluan dengan di dalamnya ada latar belakang, tujuan, metode analisis data, dan tujuan pustaka. Yang kedua adalah pembahasan, di mana di dalamnya ada gambaran umum, kondisi wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur, dan potensi. Dan yang terakhir penutup, yang di dalamnya ada rekomendasi, kesimpulan, serta lesson learned. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pendalaman yang pertama adalah latar belakang, di mana kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kawasan pesisir sendiri memiliki kekayaan sumber daya yang dapat diperbarui, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, terumbu karang, dan mangrove. Untuk kawasan pesisir Wonorejo sendiri termasuk dalam wilayah pantai timur Surabaya, di mana wilayah pesisir kota Surabaya berada di koordinat 7014 sampai 7021 lintang selatan dan 1120-37 derajat sampai 1120-57 bintang timur, bujur timur. Surabaya memiliki panjang garis pantai kurang lebih 37,5 km. Untuk wilayah pesisir Surabaya meliputi 11 kecamatan dan dibagi menjadi 4 unit pengembangan pesisir. Kawasan pesisir pantai timur Surabaya atau Pamurbaya merupakan kawasan lindung yang dikenal sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan menjadi tempat perlindungan bagi wilayah Surabaya dari ancaman abrasi dan penurunan muka tanah. Kawasan pesisir pantai timur Surabaya umumnya merupakan pantai berlumpur. Untuk wilayah daratan sebagian besar didominasi oleh kegiatan wisata, permukiman nelayan, perikanan, dan ekosistem hutan atau mangrove. Next. Selanjutnya masuk ke tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui potensi sumber daya wilayah pesisir untuk mendukung pengelolaan di wilayah pesisir Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur, serta menyusun strategi pengelolaan dan pembangunan sumber daya pesisir di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya masuk metode analisis data yang dimana pertama memiliki analisis AHP, yang kedua memiliki model matematis AHP, yang ketiga memiliki wawancara. Next. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka di mana eh, yang pertama yaitu wilayah pesisir adalah kawasan perairan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan di laut. Yang kedua, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, di mana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini merupakan proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, perlindungan wilayah, sumber daya pesisir, dan lautan. Yang ketiga, yaitu ada permasalahan dan potensi pengelolaan wilayah pesisir. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Yang keempat ada ekosistem mangrove, di mana pada hal ini ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama pulau-pulau kecil yang berperan bagi sumber daya ikan maupun biota lainnya di kawasan tersebut maupun bagi masyarakat sekitarnya, di mana ekosistem mangrove ini berfungsi sebagai tempat mencari makan bagi ikan dan tempat berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan ekosistem mangrove.
Sudah dijelaskan ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama pulau-pulau kecil yang dimana pemanfaatannya ini secara langsung di dalam ekosistem mangrove baik dengan mengubah area tersebut maupun tidak mencakup tambang ikan atau udang, pemasangan jaring apung atau keramba, sumber kayu bakar dan arang, sumber kayu bangunan, sumber bahan pangan, pakan ternak, bahan obat, bahan baku industri, serta kepentingan sosial budaya berupa pariwisata dan pendidikan. Masuk kepada gambaran umum, yang pertama adalah letak geografis dan batas wilayah. Ekowisata mangrove berada di sisi timur Kecamatan Rungkut, Surabaya, tepatnya di Desa Wonorejo, Kota Surabaya. Tempat ini dapat diakses dengan mudah menggunakan sepeda motor, kendaraan pribadi, maupun transportasi umum. Ekowisata hutan mangrove mencakup seluas kira-kira 700 hektar. Berikut batas-batas dari Desa Wonorejo, Kota Surabaya, ekowisata hutan mangrove. Pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukolilo, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Medokan Ayu, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Penjaringan Sari, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura. Lalu yang kedua ada sejarah berdirinya ekowisata mangrove Wonorejo. Pada tahun 2007, pihak pemerintah dan masyarakat sudah mulai melakukan pengembangan kawasan ekowisata mangrove yang ada di wilayah Pamurbaya atau Pantai Timur Surabaya, di mana tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir. Ekowisata mangrove Wonorejo adalah aset milik pemerintah Kota Surabaya yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya bersama masyarakat Wonorejo. Pengembangan ekowisata mangrove yang ada pada kawasan Wonorejo, Jawa Timur masih bergantung dan dikelola oleh APBD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk kondisi wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jadi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk Wonorejo, Jawa Timur ini sebanyak 74.680 jiwa. Dengan jumlah total laki-laki yaitu sebanyak 37.700 dan jumlah untuk perempuan yaitu sebanyak 36.980. Next. Selanjutnya adalah yang kedua adalah kondisi sosial. Jadi ini merupakan tabel jumlah masyarakat yang lulus berdasarkan jenjang pendidikan yang terdiri dari jenjang TK, yang kedua adalah SD, selanjutnya adalah PLTP, PLTA, akademia atau jenjang diploma 1, 2, dan 3, dan yang terakhir adalah jenjang sarjana. Kemudian berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa mayoritas di wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur merupakan lulusan sekolah dasar yang dengan jumlah penduduk sebesar 2.960 jiwa. Sedangkan lulusan jenjang sarjana S1 yang menempati urutan yang paling rendah, yaitu sebesar 610 jiwa. Rendahnya penduduk wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur disebabkan oleh keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan uang hasil dari pertanian dan kegiatan melaut hanya untuk cukup membiayai kehidupan sehari-hari, sehingga banyak masyarakat yang putus sekolah dan tidak sampai melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Keadaan perekonomian wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur sampai dengan tahun 2017 masih didominasi oleh sektor dan hasil perkebunan dan pertanian. Pertumbuhan perekonomian di wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur juga berasal dari beberapa sektor seperti perikanan tangkap dan perikanan budidaya, manfaatan hutan mangrove sebagai sirup mangrove, dan destinasi wisata. Kemudian perkembangan perekonomian wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur ini dapat diketahui dari banyaknya produksi ikan dan udang dari hasil budidaya. Dan berikutnya adalah banyaknya sirup mangrove dan banyaknya pengunjung destinasi pariwisata khususnya mangrove di Wonorejo, Jawa Timur. Next. Baik, selanjutnya masuk ke potensi. Yang pertama ada potensi perikanan, di mana potensi perikanan wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur hingga tahun 2017 terdiri dari perikanan
laut dan darat, dengan perikanan laut mengalami penurunan tangkapan dari tahun 2013 hingga 2015. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016, tetapi kembali turun pada tahun 2017. Kemudian ada industri kecil perikanan rumah tangga yang memiliki 21 kapal pada tahun 2013, meningkat menjadi 25 kapal pada tahun 2014. Tetapi kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 23 kapal. Potensi perikanan tambak di wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur pada tahun 2013 hingga 2017 memiliki luas area tambak tetap sekitar 280 hektar. Namun hasil produksi mengalami penurunan dari 782,69 ton pada tahun 2013 menjadi 770,43 ton pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh beralihnya lahan mangrove menjadi tambak yang menghasilkan polutan fosfor dalam bentuk fosfat. Zat ini dapat merusak ekosistem tambak dan mengakibatkan kematian biota laut. Next. Kemudian ada potensi mangrove, di mana berdasarkan tabel di samping, penyebab kegagalan konservasi hutan mangrove adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove sebagai sumber penghasilan dan kehidupan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas lingkungan hidup sekitarnya. Kemudian potensi pariwisata, di mana sektor pariwisata di wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur mengalami fluktuasi atau peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 2.981 wisatawan, dan pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 5.888 orang. Next. Selanjutnya, penutup, terdapat rekomendasi yang pertama, pengembangan kawasan wisata pesisir, di mana mendorong pengembangan kawasan wisata pantai yang berkelanjutan dengan pemeliharaan ekosistem pesisir dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, terdapat konservasi ekosistem pesisir, di mana dapat membentuk zona konservasi dan perlindungan untuk menjaga ekosistem pesisir yang penting. Yang ketiga, terdapat pengembangan pertanian terpadu, di mana dapat mendorong pertanian terpadu yang memadukan budidaya tanaman pangan, perikanan, dan peternakan di sekitar pesisir. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat lokal, di mana dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat lokal tentang pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Yang kelima, terdapat infrastruktur dan transportasi terpadu, di mana dapat mendorong pertanian terpadu yang memadukan budidaya tanaman pangan, perikanan, dan peternakan di sekitar pesisir. Yang keenam, terdapat pengelolaan air dan limbah, di mana dapat memperkenalkan sistem pengelolaan air bersih yang efisien dan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan di wilayah pesisir. Yang ketujuh, terdapat promosi sumber daya kelautan, di mana dapat mengidentifikasi potensi sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan seperti budidaya ikan, perikanan berkelanjutan, dan pengolahan hasil laut. Yang kedelapan, terdapat mitigasi bencana alam, di mana dapat memiliki rencana mitigasi bencana yang kuat dan memadai, khususnya terkait dengan potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, atau tsunami. Yang kesembilan, terdapat edukasi lingkungan, di mana dapat mendorong pendidikan lingkungan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dan yang terakhir, terdapat kemitraan dan kolaborasi, di mana dapat membentuk kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal untuk mendukung pelaksanaan konsep pesisir terpadu. Next. Baik, pada bagian kesimpulan, dari hasil studi pengelolaan dan potensi wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, Wonorejo memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, kita juga menyadari bahwa lingkungan pesisir Wonorejo rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan ekosistem pesisir menjadi kunci untuk menjaga potensi ekonomi ini. Selain itu, peran aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan pesisir sangat penting dan konsep pesisir terpadu muncul sebagai pendekatan yang efektif. Kesadaran lingkungan dan edukasi juga perlu ditingkatkan dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal merupakan faktor kunci untuk mencapai
keberlanjutan di wilayah pesisir Wonorejo. Pelajaran yang didapat dari studi ini menjadi panduan berharga bagi upaya mendukung keberlanjutan di wilayah pesisir ini dan wilayah-wilayah pesisir lainnya. Kemudian pada bagian lesson learned, berdasarkan dari studi pengelolaan dan potensi wilayah pesisir Wonorejo, Jawa Timur, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil. Pertama, pentingnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan telah terbukti penting dalam menghadapi tantangan lingkungan pesisir. Kita juga belajar bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengelolaan pesisir memiliki dampak positif yang signifikan. Selain itu, perlindungan ekosistem pesisir dan mitigasi risiko bencana harus ditempatkan di pusat perhatian dalam perencanaan dan pengembangan wilayah ini. Pendekatan terpadu dalam pengelolaan yang mencakup berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata membuktikan efektif dalam meningkatkan potensi ekonomi dan ekologis wilayah ini. Terakhir, pengalaman ini mengingatkan kita bahwa investasi, jangka panjang, komitmen, dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan di wilayah pesisir, khususnya pada wilayah Wonorejo, serta wilayah-wilayah pesisir lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok ketiga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.